Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada Renungan Karedok. Kita akan melanjutkan Renungan Karedok dari Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-43. Ya, cukup banyak karena ini nggak bisa dipenggal-penggal kayaknya, nah satu cerita rangkaian. Seperti biasa saya menyampaikan ini di daerah Bintaro sektor 9 pabrik air Aksogi pada tanggal 11 ya, hari ini tanggal 11 bulan Oktober 2021. Kita langsung saja saya bacakan. Sini judulnya Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakku dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berdiri di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam dan terdomba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dan tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu dihadapkannya kepada para kepala kambing domba itu, kepada yang bercoreng-coreng, dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Nah, inilah
cara Yakub untuk memperoleh berkat ya dari Laban. Dan kita lihat bagaimana Yakub sudah bekerja kepada Laban itu cukup lama, dan Yakub ingin supaya dia berpisah ya dengan Laban. Dan Laban sebenarnya cukup baik ya, ingin memberikan upah ya kepada Yakub, tetapi Yakub tidak mau menerima upah begitu saja, karena selama ini kan dia hanya mengembalakan kambing domba Laban ya, mertuanya itu. Jadi Yakub mengatakan bahwa dia nggak perlu diupah ya, walaupun Laban mengatakan di sini ayat 20, tapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi Laban memang mengakui dia semakin kaya itu karena memang diberkati Tuhan karena adanya Yakub, sehingga Laban ingin memberikan upah kepada Yakub, tapi Yakub nggak mau. Dan dikatakan di sini saut Yakub ya 29, adanya engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Jadi Yakub sendiri mengatakan memang bagaimana Laban melihat pekerjaan Yakub ya, dia sangat rajin, semakin diberkati Tuhan dan semakin banyak. Nah kemudian Yakub mengatakan di sini, jadi kalau ayat 1 ya, kalau kata Laban, apakah yang harus kuperbuat aku berikan padamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku ya. Jadi Yakub nggak mau dikasih upah, tetapi Yakub mengajukan syarat, dia tetap mengembalakan kambing domba Laban. Syaratnya, nah hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Jadi Yakub mengatakan binatang yang berbintik dan berbelang-belang itu domba dan kambing itu, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upahku. Jadi dia minta upahnya adalah yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, dan sisanya yang lain itu milik Laban gitu ya. Jadi kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Nah jadi disitulah mulai ditentukan mengenai upah dari Yakub ya. Dan dikatakan di sini lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang warna putih pada badan, dan segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Jadi selain yang berbintik-bintik berbelang-belang itu dijaga ya oleh anak-anak Laban. Nah sekarang mereka sudah menjaga kambing domba masing-masing, dan di sini Yakub mulai ya mengadakan cara ya. Jadi dia ngambil dari pohon hawar dikatakan. Jadi dari pohon hawar itu pohon ayat 37 ya, lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badan dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dan bla 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 itu ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang memang di luar dugaan ya, di luar kebiasaan. Jadi dia ambil dahan, kemudian dia potong, dia taruh di palungan itu tempat makan, dan ketika kambing domba itu datang makan, dan biasanya di situ katanya kambing domba itu berkelamin atau berhubungan lah istilahnya untuk dapat melahirkan anak, disuruhnya makan itu dan melihat apa yang sudah Yakub lakukan. Kemudian ketika lahir anaknya dari binatang tersebut ya kebanyakan berbelang-belang itu. Nah itulah cara Yakub ya, seperti itu, sehingga makin hari makin banyak yang berkelamin di situ karena melihat dahan yang dipotong berbelang-belang. Jadi
yang lahir pun belang-belang. Akhirnya Yakub semakin hari ternaknya semakin banyak. Kemudian ada kambing yang kuat, sama juga ketika berkelamin di sini disuruh melihat itu ya, disuruh melihat apa yang Yakub lakukan itu ya, dahan-dahan yang dipotong itu yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Nah sehingga makin hari makin nah apakah binatang yang lahir itu menjadi berbintik-bintik dan berbelang-belang akibat melihat dahan-dahan yang Yakub potong itu? Nah sebetulnya nggak seperti itu. Kalau kita praktekkan sekarang seperti itu ya jangan harap ya bisa. Itu karena memang cara Yakub. Yang jelas Yakub semakin kaya, dia semakin banyak harta itu karena berkat Tuhan. Seperti Tuhan mengatakan kepada Abraham, Ishak ya, bahwa Abraham akan Tuhan berkati, keturunannya akan sangat banyak seperti bintang dan pasti di laut. Begitu juga kepada Ishak. Jadi ini perjanjian sepihak dari Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan Abraham, dikerjakan Ishak, dikerjakan Yakub, mereka menjadi kaya itu bukan karena Yakub itu semata-mata melakukan dahan-dahan yang dipotong dan berbelang-belang itu sehingga kambing domba menjadi banyak yang berbintik dan berbelang-belang, tetapi memang Tuhan sudah berjanji akan memberkati Yakub ya, seperti dia memberkati Abraham, Ishak dan sekarang Yakub. Dikatakan di sini bahwa ayat 43 ya, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Jadi semakin kaya itu bukan semata-mata karena Yakub memotong dahan ya dari pohon hawar, pohon badang, pohon barangan itu, sehingga kambing domba yang bersetubuh itu lahir anaknya bintik-bintik benar sesuai gambar itu. Enggak itu ya, enggak hanya itu, tapi memang dasarnya Tuhan memang memberkati Yakub sehingga dia semakin kaya. Jadi jangan kita coba-coba ikut cara Yakub itu kalau memiliki ternak ya, memiliki apapun, pakai suruh melihat ya kambing dombanya sehingga itu bisa sesuai dengan apa yang Yakub inginkan itu ya. Itu karena memang berkat Tuhan. Dulu saya ingat ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin sesuatu katanya, misalnya ingin mobil ya, kita contohkan aja lah mobil yang mahal ya, nah, kita bilang mobil yang paling mahal apa nih tuh, misalnya Mercedes atau apalah ya yang paling mahal, harus dirinci katanya, apa mereknya, berapa harganya, sekian-sekian, katanya langsung datang ke showroomnya, lihat mobilnya itu, terus letakkan tangan di mobil itu, doain gitu ya. Nah jadi ini contoh-contoh sama seperti gaya-gaya Yakub ini, seperti ini, dan itu sebetulnya udah tidak baik ya, tidak sesuai. Kenapa? Karena apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, ya itu memang karena kalau kita memperolehnya itu karena berkat Tuhan ya. Soal caranya iya itu sih terserah saja ya, mau cara seperti itu mau enggak itu urusan sendiri, tapi kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki ini adalah berkat Tuhan ya, adalah pemberian Tuhan. Soal cara dan segala macam, mau pakai cara Yakub segala macam ya itu urusan kita sendiri ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa Yakub sampai begitu kaya ya, begitu banyak hartanya, itu karena memang Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memberkati Yakub kemanapun Yakub pergi, karena Yakub pemegang janji ya dari Tuhan melalui yang Tuhan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya, janji sepihak dari Tuhan itu bahwa Tuhan akan memberkati Yakub, keturunannya akan sangat banyak ya, dan dia akan diberkati ya, Tuhan memberikan tanah Kanaan itu kepada Yakub nanti ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Yakub ya, bukan semata-mata karena memang dia melakukan ya, memotong dahan, membuat itu menjadi belang-belang, bintik-bintik ya, sehingga kambing dombanya
ketika melahirkan juga anaknya seperti itu, yaitu memang cara Yakub, tetapi tetap berkat itu datang dari Tuhan. Maka sehingga dikatakan sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia punya banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Jadi Yakub semakin kaya itu karena berkat Tuhan, bukan karena cara Yakub yang bikin dahan itu menjadi bintik dan berbelang-belang. Jadi kita harus ingat, apapun yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan, dan hanya kepada Tuhan lah ya kita harus mengucap syukur. Itu aja Kardok pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.